بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. Fa insyaallah ta'ala kita masuk pada keterangan atau risalah yang kedua dari buku Syekh Ummu Abdillah ini tadi, pada bab atau risalah Sa'adatul Iman wa Tauhid wal Aqidah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ummu Abdillah hafizahullah ta'ala, Sa'adatul Iman wa Tauhid wal Aqidah. Pada risalah yang kedua, yaitu risalah Sa'adatul Iman wa Tauhid wal Aqidah, beliau mengatakan, i'lami waffaqakillah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah ayyuhal muslimah, waffaqakillah, semoga Allah memberikan taufik kepada engkau. Annal jami' yabhas anis sa'adah, bahwasannya semua orang pasti mencari kebahagiaan. Wa yahrisu alal wusuli ilaiha, dan sangat bersemangat untuk bisa sampai menuju kebahagiaan. Pasti itu semua orang. Siapa sih hidup di muka bumi ini tidak ingin bahagia? Pasti jawabannya semua orang ingin bahagia. Lakinna katsiran ma fahimat tariqas sahih, akan tetapi kebanyakan orang tidak faham jalan yang benar. Fata'allaqa katsirun minar rijali wan nisa bisa'adatin kharijiyah an zatil insan. Kebanyakan orang dari kalangan laki-laki atau kaum wanita itu bergantung dengan kebahagiaan yang luar dari zat seorang insan. Wa dhannu annaha fil manasib wat tijarat wasyahadat wal qusur wa zakharifid dunya wa nahwiha, sehingga mereka mengira bahwasanya kebahagiaan itu adalah pada manasib, pada jabatan, kedudukan, ya, pangkat. Wat tijarat, sebagian orang menganggap kebahagiaan itu kalau dagangnya sukses, bisnisnya besar. Wasyahadat, sebagian orang menganggap kebahagiaan itu ada pada ijazah. Wal qusur, ada pada istana, ada pada rumah. Wa zakharifid dunya wa nahwiha, sebagian orang menganggap kebahagiaan itu ada pada gemerlapnya dunia. Wala unkir anna taysirul umur ad-dunyawiyah min makasib wa makalin wa masyrabin wa maskanin annaha minas sa'adah. Aku tidak ingkari, aku tidak pungkiri bahwasannya termudahkannya perkara-perkara dunia, kemudahan-kemudahan dari perkara dunia berupa makasib, mata pencarian, wa makal, berupa makanan, wa masyrob, minuman, wa maskan, tempat tinggal, annaha minas sa'adah,
itu semua bagian dari kebahagiaan. Lakinnaha sa'adatun khayaliyah. Akan tetapi ya, jabatan, harta, rumah mewah, kendaraan mewah, makanan enak, itu semua sa'adatun khayaliyah, kebahagiaan yang khayaliyah, yang cuma sekedar hayalan. Bi'tibar annaha faniyah, karena yang demikian itu teranggap sebagai sesuatu yang faniyah, akan hancur nantinya. Wa annaha la talazuma sahibuha wa annaha la tulazimu sahibaha fi qabrihi wa khulwatihi fihi, serta bahwasannya dunia ini tadi, kendaraan yang mewah, jabatan yang tinggi, bisnis yang besar, ijazah dia sekolah tadi, gemerlapnya dunia yang dia miliki, annaha la tulazimu sahibaha fi qabrihi, tidak menemani orang tersebut di kuburannya, tidak menemani tatkala dia sendirian di kuburan. Wa fi akhiratihi wa ma'adihi, serta tidak menemani dia di akhirat, di hari kebangkitan. Wa ma ahsana qaula syair, alangkah indahnya ungkapan seorang penyair. Seorang penyair Arab mengatakan, ya khadimal jismi kam yashqa bi khidmatihi fa anta birruhi la bil jismi insanu. Masya Allah, kata seorang penyair ini, dia mengatakan, ya khadimal jismi kam yashqa bi khidmatihi, wahai pelayan suatu jasad, berapa banyak, berapa sering dia menderita tatkala melayani jasad tadi. Fa anta birruh la bil jismi insan, sesungguhnya engkau itu teranggap sebagai manusia birruh, dengan ruh, la bil jismi, bukan dengan jasad. Ya, kadang orang capek kita kalau mau ikuti jasad kita ini tadi, mikirkan tempat tinggal yang sempit, kendaraan yang mungkin cuman motor, itu pun soknya sudah mati, ya enggak? Kalau masuk lubang kerodak-kerodak. Ya. Kadang dia makannya tiap hari cuman sekedar ikan asin, tempe. Ya. Kadang cuman nasi dengan garam. Orang yang seperti ini merasa jasadnya tidak nyaman, dia akan berupaya untuk mencarikan sesuatu yang nyaman untuk jasadnya, sehingga dia dikatakan khadimul jismi, pelayan bagi jasadnya tadi. Dia berupaya banting tulang bagaimana jasadnya supaya nyaman. Namun ternyata yang dia dapatkan adalah sesuatu yang semu. Seseorang itu teranggap birruh, kata penyair ini, la bil jismi, bukan dengan jasadnya. Ketika rohnya tadi merasa penuh qanaah, penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Berapa banyak dulu kita jumpai dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, sebagian mereka ada yang mengatakan, dulu kami pernah bersama Rasul alaihi salatu wasalam, wa ana kuntu sabi'u sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu. Aku termasuk salah satu dari 7 orang yang pernah bersama Rasul sallallahu. Kami makan dari daun-daunan, hatta qarahat ashdaquna, sampai-sampai gusi-gusi kami ini berdarah dikarenakan makan berupa daun. Lihat Rasulullah SAW dengan kehidupan yang ada pada beliau. Apakah kita katakan beliau tidak bahagia hidupnya? Kallah, beliau adalah orang yang paling bahagia. Apa yang menyebabkan beliau bahagia? Yang menyebabkan beliau bahagia dikarenakan ilmu, iman, amal soleh, qanaah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sa'ada allati yataraqqa bihal insan ilal ma'ali hiya sa'ada allati la yafhamuha katsirun minan nas.
Sesungguhnya kebahagiaan yang menyebabkan seseorang bisa naik menuju kemuliaan adalah kebahagiaan yang tidak difahami oleh kebanyakan umat manusia. Hiya sa'adatun nafi'atul baqiyah fid dunya wal akhirah. Kebahagiaan tersebut adalah kebahagiaan yang bermanfaat, yang kekal di dunia dan di akhirat. Apa bentuk kebahagiaan tersebut? Kata Syekh Ummu Abdillah, apa bentuknya? Sa'adatul imani wat tauhidi wal aqidah. Kebahagiaan iman, kebahagiaan tauhid, kebahagiaan akidah. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat istiqamah di atas sunnah, nikmat menuntut ilmu adalah nikmat yang tidak bisa ditandingi dengan dunia. Nikmat yang dikatakan oleh sebagian mereka, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la jaladuna alaihi bisuyuf. Kalau seandainya raja dan para pengawal-pengawalnya, para putra-putranya tahu tentang kenikmatan kita yang ada saat ini, mereka akan merebutnya dari tangan-tangan kita walaupun dengan pedang-pedang mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Lihat di sini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Orang-orang yang beriman tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman, wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Siapa yang mengkufuri taghut, mengkufuri, mengingkari kesyirikan, kekufuran, serta beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah, lan fisama laha, dia tidak akan terlepas dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Wallahu sami'un alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lihat pada dua ayat ini tadi, orang yang beriman kepada Allah, orang yang mengingkari kekufuran, dia dikategorikan sebagai orang yang berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Orang yang mau beriman dan tidak melakukan syirik sama sekali, dia jaga keimanannya, mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman, dan mereka mendapatkan kenikmatan berupa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Luar biasa, menunjukkan nikmat terbesar dari nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat ini adalah nikmatut tauhid. Kebahagiaan seseorang yang paling besar adalah kebahagiaan dia mempelajari tauhid, mengamalkan tauhid, menegakkan tauhid dalam kehidupannya. Wa ma'adzalika yusma' min ba'dihim limada tahtammuna bidurusil aqidah. Dalam keadaan kondisi seperti ini, dalam keadaan dikatakan tauhid itu adalah sumber kebahagiaan, iman adalah sumber kebahagiaan, sumber al-falah, kesuksesan seseorang, namun sangat disayangkan didengar, didapatkan informasi dari sebagian orang, ada yang mengatakan limada tahtammuna bi durusil aqidah, kenapa kalian terlalu perhatian dengan pelajaran-pelajaran akidah? Wal jawab li'annal aqidah asasuddin. Jawabannya dikarenakan akidah adalah asas agama ini tadi. Wa 'alaiha madarus sa'adah. Dan juga dikarenakan akidah adalah madarus sa'adah. Madar, ya, poros kebahagiaan. Wa ma'lumun annahu la yakunul bina rasinan qawiyan muhkaman illa bi asasin.
suatu yang sudah dimaklumi, diketahui semua, bahwasanya bangunan tidak akan bisa menjadi kuat lagi kokoh serta rapi illa bi asas, melainkan harus ada asas, harus ada pondasi. Masjid yang kita berada di atasnya ini tadi ya, bisa kokoh seperti ini, ada pondasi. Semakin kuat pondasi, maka akan semakin kuat juga dia bisa menampung bangunan yang ada di atasnya. Demikian juga akidah seseorang, agama seseorang. Kalau akidahnya kuat, imannya kuat, tauhidnya kuat, maka dia bisa menampung sekian banyak amalan-amalan yang berada di atasnya. Namun sebaliknya, tatkala akidahnya rapuh, maka akan rapuh pula amalan-amalan yang lain. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kama fi Majmu'il Fatawa. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa, al-imanu billahi wa rasulihi huwa jima'us sa'adati wa asluha. Masya Allah, lihat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-imanu billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, huwa jima'us sa'adati wa asluha, adalah sumber kebahagiaan, wa asluha, dan asal kebahagiaan, pondasi pokok suatu kebahagiaan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kalau seseorang ingin bahagia, maka pondasinya adalah iman billah wa bi rasulihi, beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tatkala seseorang sudah mendapatkan pondasi ini tadi, sudah mendapatkan asal agamanya, prinsip pokok agamanya, maka amalan-amalan lain akan ngikut. Orang yang malas belajar, malas taklim, itu menunjukkan imannya lemah, tauhidnya lemah. Orang yang tidak sabar, itu menunjukkan ada kelemahan pada tauhid dan imannya. Wanita yang suka membangkang pada suaminya, tidak nurut pada suaminya, membentak suaminya, melawan suaminya, itu menunjukkan ada kelemahan pada iman dan akidahnya. Wa qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala fi Zadul Ma'ad, disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad, kata Imam Ibnul Qayyim, at-tauhidu yaftahu lil abdi babal khairi was sururi wal ladza wal fara wal ibtihaj. Tauhid itu akan membuka pintu kebaikan pada seorang hamba serta membuka kebahagiaan serta kelezatan dan kesenangan, wal ibtihaj, serta membuka keceriaan bagi seorang hamba. Ya, cahaya ibtihaj itu cahaya dari bahjah, indah, keindahan. Ya, itulah tauhid, bisa membuka segala macam kebaikan, bisa membuat seseorang bahagia, semakin indah, kemudian nikmatnya, kelezatan kehidupan dia tadi, itu semua berasal dari tauhid. Walihada kanatil aqidah awwala ma yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumuha wa ta'limuha. Oleh karena itulah akidah adalah perkara yang pertama kali wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, untuk dia pelajari dan dia ajarkan. Qala subhanahu, berkata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fa'lam, ilmuilah, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari apa? Tauhid. Wajib bagi seorang muslimah untuk mempelajari akidah yang benar, mempelajari tauhid yang benar, itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lamma ba'atha Mu'adzan radhiyallahu anhu 'ala al-Yaman atau ila al-Yaman. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas,
tatkala Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ibnu Jabal ke negeri Yaman. Negeri Yaman ketika itu banyak penduduknya masih beragama Ahlul Kitab, beragama Nasrani. Pada tahun-tahun terakhir Rasul SAW mengutus sahabat Mu'adz ibnu Jabal. Kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, innaka taqdamu ala qaumi ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum yang beragama Ahlul Kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah, maka hendaklah engkau jadikan perkara yang pertama kali engkau ajakkan kepada mereka adalah ajakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Fa idza arafullah, kalau mereka sudah mengenal Allah, sudah beribadah kepada Allah, sudah mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawatin fi yaumihim wa lailatihim, maka kabarkan, beritahukan kepada mereka bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu pada siang dan malam. Fa idza fa'alu fa akhbirhum anna Allah farada alaihim zakatan min amwalihim wa turaddu ala fuqaraihim fa idza ata'uha fa khudh minhum wa tawaqqa karaima amwalin nas. Kalau seandainya mereka juga mau mentaati engkau, mau sholat 5 waktu, maka kasih tahu kepada mereka kalau Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya kemudian diserahkan kepada orang-orang fakir. Fa idza ata'u biha, kalau mereka mentaatimu dalam perkara tersebut, fakhudh minhum wa tawaqqa karaima amwalin nas, maka ambil harta tersebut sebagai bentuk zakat dan waspadalah dari harta-harta kesayangan mereka. Wa an Jundub ibni Abdillah, dari Jundub bin Abdillah. Lihat bagaimana seorang sahabi menceritakan pendidikan mereka yang dididik oleh Rasul alaihi salatu wassalam, tarbiyah yang ditarbiyakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Diceritakan oleh Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qal kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawira. Dulu kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu kami adalah para pemuda yang mendekati masa-masa baligh. Fityanun hazawira, ya, hazawira itu jamak dari hazwar, wa huwa alladhi qarabal bulugh, yaitu seorang pemuda yang mendekati masa baligh. Banyak beberapa pemuda ketika itu di dekat Rasul alaihi salatu wassalam. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka duduk-duduk main game? Mereka sibuk main bola kaki? Apakah mereka sibuk main tenis meja? Enggak. Ternyata mereka mengatakan fata'allamnal iman, kami belajar iman di sisi Rasul qabla an nata'allamal Qur'an, sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Tsumma ta'allamnal Qur'an fazdadna bihi imanan, kemudian barulah kami belajar Al-Qur'an, sehingga tatkala kami belajar Al-Qur'an fazdadna bihi imanan, lalu bertambahlah keimanan pada kami. Rawahu Ibnu Majah. Lihat pengakuan sahabi menunjukkan apa? Tauhid itu sudah diajarkan dan harus diajarkan sejak dini pada anak-anak. Penting tauhid. Seorang sahabi menceritakan, kami pemuda-pemuda di zaman Rasul, kami belajar iman dari Rasul, belajar tauhid. Setelahnya barulah kami belajar Al-Quran. Kemudian tatkala kami belajar Al-Quran, bertambahlah keimanannya. Lihat mereka di zaman Rasul, ya, diajari tauhid. Sebagai contoh Abdullah bin Abbas didekati sama Rasul, dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu laka, wa in ijtama'u 'ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Yang pertama Rasul mengatakan ihfazillah yahfazka, diajari
tentang menjaga syariat. Yang kedua, Rasul mengatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Diajari tauhid. Kalau minta kepada Allah, kalau minta lindung, berlindunglah kepada Allah. Kemudian diajari apa lagi? Keimanan berkaitan dengan takdir. Wa'lam annal ummata ini jatama'u ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Diajari oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Demikianlah tarbiyah Rasul Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Ummu Abdillah, wa bihadza yu'lam, maka dengan dasar ini bisa diketahui wujubul ihtimam bi ta'allumil aqidah wa ta'limiha, wajibnya perhatian untuk mempelajari akidah dan mengajarkannya. Fil manahij ad-dirasiyah, di modul-modul pelajaran, ya, di kurikulum sekolah, ya. Jadi modul-modul itu dimasukkan. Kurikulum sekolah, al-manahij ad-dirasiyah, kurikulum sekolah, masukkan akidah, harus. Tauhid penting. Wa antuqad ad-durus fil masajid li bathi ilmi al-aqidah as-sahihah. Dan juga harus, ya, dirutinkan pelajaran-pelajaran di masjid untuk menyebarkan ilmu akidah yang benar. Kemudian juga butlanu qaulul ladzina yarawna anna ta'limal aqidah yufarriq. Juga dari sini bisa kita ketahui batilnya orang yang mengatakan bahwasanya belajar akidah, mengajarkan akidah bisa memecah belah umat. Sebagian orang mengatakan kalau kita belajar tauhid, mengatakan ini tauhid, ini syirik, itu bisa memecah belah persatuan. Kita katakan ini ucapan yang batil. Justru tauhid menyatukan umat. Wa annahu qaulun munkar. Ini ucapan yang mungkar. Kalau orang mengatakan bahwasanya belajar tauhid itu bisa memecah belah umat, ini ucapan yang mungkar. Mukhalifun li da'watil anbiya'i wal mursalin. Menyelisih dakwah para nabi dan rasul. Kemudian terdapat faedah dari hadis ini, khata' alladzina yahtammuna kullal ihtimam bi tilawatil qur'ani lafdhan. Apa kata beliau? Khata', kesalahan. Alladzina yahtammun kullal ihtimam bi tilawatil qur'ani lafdhan. Kesalahan orang-orang yang terlalu ihtimam membaca Al-Qur'an secara lafaz. Kalau lafaz ini luar biasa detilnya. Ya. Belajar Al-Qur'an ini detil sekali, lafaznya, makhrajnya luar biasa. Tapi ayat ini, wallahu a'lam, maksudnya apa? Ya. Padahal ayat ini berkaitan dengan tauhid. Wa rubbama hafizahu ala dhahri qalbin. Dan terkadang ada orang yang menghafal Al-Qur'an itu mutkin. Walakinnahu yuhmiluna janibal aqidah. Akan tetapi dia meremehkan bagian akidah. Fayatakharraj ahaduhum wa huwa la yadri an aqidati syai'an. Sehingga lulus, ya, dia dari sekolahnya tadi dalam keadaan dia nggak tahu apa akidah itu, apa tauhid. Ini banyak, berapa banyak orang-orang yang keluar dari pondok pesantren ngajinya top, hafal Al-Quran dengan sekian banyak cara membaca dengan nada-nadanya. Ditanya apa itu tauhid, ya, apa maksud mengesahkan Allah? Jawabnya dia, mengesahkan Allah adalah meyakini Allah SWT adalah pencipta alam semesta. Kalau ini keyakinannya mirip dengan Abu Jahal, ya, tidak ada beda. Abu Jahal ketika ditanya yang menciptakan alam semesta Allah SWT. Namun yang membedakan Abu Jahal dengan para sahabat adalah mereka tidak mau mengesahkan peribadatan hanya kepada Allah, sedangkan para sahabat mau mengesahkan ibadah hanya kepada Allah SWT. Wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kajian sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan besok jam 2 siang sampai waktu asar. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.